Selamat pagi, Tuhan baik Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang teman, seorang pengusaha. Dia bercerita banyak tentang keluarganya. Dia bercerita tentang anak laki-lakinya. Dia punya 2 anak laki-laki. Yang pertama itu anaknya rajin, pandai. Kemudian anak ini selalu dapat juara di sekolah. Dia selalu menurut di rumah, dan akhirnya dia meneruskan sekolahnya ke luar negeri, ke Australia, dan dia mendapatkan gelar titel S2. Anak ini pulang, sama papanya diberikan salah satu perusahaan real estate-nya untuk dikelola. Anak ini bekerja dengan baik. Pada waktu bercerita, si papa ini matanya berbinar-binar, senang sekali, bangga sekali. Kemudian dia meneruskan ceritanya bahwa dia punya anak yang kedua juga seorang laki-laki. Anak yang kedua ini berbeda dengan kakaknya. Anak yang kedua ini senangnya main saja. Kegiatannya lebih suka berfoya-foya, lebih suka pergi dengan teman-temannya, dan sekolahnya nggak baik. Seringkali hampir tidak naik kelas, harus dibantu-bantu sedikit. Meskipun sudah banyak dibantu, terakhir sampai pada waktu SMA, si anak tidak mau lagi meneruskan sekolahnya. Hari-harinya banyak dipakai untuk pergi dengan teman-temannya, untuk hobinya, untuk dugem dan lain sebagainya. Lebih banyak menyakitkan hati orang tuanya daripada menyenangkan. Papanya menganjurkan dia untuk mulai kerja. Jangankan memberikan hasil atau keuntungan, perusahaan yang diserahkan selalu jadi masalah. Papanya semakin hari semakin sedih. Anak ini sudah lulus SMA terus masih membuat masalah. Kemudian satu hari ketika mereka makan malam bersama, si anak ini tiba-tiba nggak tahu dapat ide dari mana memberikan usulan ke papanya. Dia bilang, "Pa, aku sudah capek di rumah ini. Tiap hari dinasehati, tiap hari dimarahin. Aku pengen pergi aja ke luar negeri. Tapi aku minta bagian hartaku, warisan bagianku tolong aku dikasih." Semua orang yang di sana kaget, papanya kaget, mamanya kaget, kakak sulungnya juga kaget. Kakaknya langsung marah, dia bilang, "Kamu adik yang kurang ajar. Masa papa sehat-sehat kamu sudah minta bagian hartamu? Kamu kelewatan kamu, kerja nggak mau." Tapi si adik ini sudah nekat, dan dia sudah kepingin bisa bebas sendiri menikmati harta yang papanya sudah cari seumur hidup. Si papa ini menceritakan dengan sedih dan dia bilang, "Aku nggak tahu harus apa yang aku lakukan." Si mama dengar itu, hatinya sangat sedih, mamanya pun jatuh sakit. Papanya berusaha cari tahu dari teman-teman dekatnya apa yang harusnya dilakukan. Banyak nasihat yang dia terima. Ada yang bilang anaknya diusir aja, anak nggak tahu terima kasih. Ada yang bilang jangan dikasih, dikucilkan aja anaknya, dikirim ke luar negeri, dikasih uang sedikit aja, biar dia tahu rasa. Setelah beberapa waktu memikirkan, akhirnya papanya mengambil satu keputusan yang sangat mengagetkan. Papanya membagi hartanya. Beberapa tanahnya yang di kota yang sudah disimpan lama, yang berharga diberikan ke anaknya. Anaknya senang sekali. Tanpa memperdulikan mamanya yang sakit, papanya yang sedih, kakaknya yang marah. Dia nggak peduli, yang penting dia dapatkan hartanya. Dia kontak beberapa agen properti, tanah itu dijual. Supaya cepat dijual harganya miring. Karena dijual harganya miring banyak peminat dan cepat bisa laku. Pada saat yang sama ketika ditawarkan harganya miring, orang membuat rumor bahwa keluarga ini sedang kesulitan keuangan. Papanya sudah sakit hatinya karena anaknya menolak dia. Dia malu terhadap rekan-rekan kerjanya karena dikira sudah mau bangkrut. Tapi dia nggak bisa cerita banyak. Si anak setelah menerima harta itu langsung berangkat ke Australia. Bersama beberapa temannya mulai senang-senang di sana. Mulai main judi, main perempuan, ngobat dan lain sebagainya. Singkat cerita, anak ini akhirnya jatuh miskin. Pada waktu dia jatuh miskin, hartanya habis, teman-temannya pun habis. Dia mulai menyadari kehidupannya untuk menyambung hidup, dia melamar pekerjaan.
Dia dapat pekerjaan sebagai orang tukang bersih-bersih, cleaning service, di kasino di tempat di mana dia biasanya berjudi. Dia merasa hidup ini terlalu berat bagi dia. Sudah biasa enak, sekarang mulai susah. Kemudian dia mulai memikirkan, mungkin pulang ke Surabaya jalan yang terbaik. Ketemu lagi sama papanya. Entah dapat dari mana, dia dapatkan tiket dan dia pulang ke Surabaya. Papanya tanya sama saya, Cip, menurut kamu apa yang baiknya dilakukan? Kalau menurut saudara apa yang harusnya dilakukan? Saya pikir-pikir, enaknya diapakan ya? Disuruh pulang kembali ke Australia? Dijemur sampai kering? Diapakan? Tapi akhirnya papanya sebenarnya hanya sekedar ngomong karena dia sudah membuat keputusan. Dia bilang, aku akan menerima kembali dia. Karena dia anakku dan aku sayang sama dia. Kasih itu melebihi segalanya. Mungkin sebagian saudara bertanya-tanya siapa nama pengusaha tadi. Nanti mungkin pulang ada yang tanya, sebelum saudara tanya saya kasih tahu. Tadi itu ceritanya hanya fiktif. Mari kita buka cerita yang sebenarnya ada di Lukas 15 ayatnya yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Itulah cerita yang tadi, saudara, dalam bahasa terjemahan bisnis sehari-hari. Tapi dia mulai tahu bahwa hidupnya ini mulai hancur. Anak ini anak yang tidak sayang sama papanya. Anak yang rusak, tidak mau peduli apa perasaan papa mamanya. Yang penting dia mau senang, menikmati apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Papa mamanya sedih, bagi dia nggak masalah. Ketika dia berusaha menjual, di cerita di tempat ini dikatakan dia berusaha menjual, dalam beberapa hari dia menjual dan dia pergi. Saudara, kalau mau menjual harta hanya dalam beberapa hari, dia harus menghancurkan harganya supaya ada orang mau beli. Papanya sedih yang pertama karena anaknya menolak dia. Papanya juga sedih karena harta yang dicari dengan susah payah hanya hilang begitu saja. Tapi bagi si anak, dia nggak mau peduli, dia pengen bebas. Kemudian ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita lihat Bapa yang diceritakan di tempat ini. Kalau tadi pada waktu yang pertama saya ceritakan fiktif, saudara mungkin juga bisa terheran-heran kalau ada Bapa yang bisa begitu besar kasihnya, yang begitu baik, yang meskipun hatinya dilukai, meskipun dia dipermalukan, tapi bisa membuka tangannya untuk si anak kembali.
Tetapi Yesus di sini bercerita tentang Bapa di surga. Meskipun dia ditolak, meskipun dia dipermalukan, meskipun dia difitnah, dia tetap membuka tangan kasih-Nya supaya si anak bisa kembali. Kita harus tahu cerita pada zaman itu tentang orang tua. Pada zaman itu, zaman patriark, orang tua itu sangat dihormati. Anak itu tidak berani terhadap orang tua. Ketika saudara baca cerita tentang Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan, saudara, kalau saudara bayangkan Ishak mau dikorbankan, dia tahu ada pengorbanan di atas bukit, hanya dia yang dibawa. Tapi si Ishak nurut sama papanya naik ke puncak gunung. Itulah zaman itu. Tidak ada anak yang berontak kepada papanya. Kalau hari-hari ini memang agak sedikit berbeda, saudara. Ilmu psikologi mengajarkan orang tua untuk tidak menyakiti hati anak, menuruti kehendak anak supaya anak itu tidak tersakiti, nanti jadi mungkin rendah diri. Saudara bisa lihat hari-hari ini anak sama orang tua itu derajatnya nggak beda banyak, kadang anak sedikit lebih tinggi. Kalau saudara nggak percaya nanti pulang pergi mall, pergi toko mainan di sana saudara. Anak minta sama papanya atau minta sama mamanya. Kalau mamanya bilang, jangan, minggu lalu kan sudah beli. Si anak mulai merengek, beli mah, beli mah. Kalau mamanya masih nggak mau beli, dia mulai turun ke lantai, mulai gulung-gulung di lantai. Mamanya nggak tahu mau ngapain, daripada malu akhirnya dibelikan. Saudara, kalau dulu zaman saya kecil, kalau papa saya ngomong A, sudah nggak usah tawar-menawar, saya lakukan A. Kalau saudara seumur saya kurang lebih seperti itu. Tapi zaman sekarang saudara ngomong A, anak ngomong 5A saudara. Dia ngomongnya lebih banyak. Dia punya alasan karena dia sekolah, dia lebih pintar dari kita. Ini banyak anak-anak di sebelah sini. Kalau zaman saya kecil, papa saya bilang, ayo kita pergi makan. Saya nggak tanya dulu sama papa saya, mau makan di mana? Saya mau nyocokkan baju saya. Ada AC-nya enggak, Pak? Enggak pakai. Pokoknya dikasih makan sudah untung. Anak sekarang, saudara coba ajak makan. Saudara belum milih, dia sudah milih duluan. Tapi zamannya berbeda. Pada zaman itu si papa bisa bilang gini sama anak bungsunya, kamu anak kurang ajar, keluar dari rumah ini sekarang. Ini bapaknya nggak lakukan. Dia bisa lakukan, tapi dia nggak lakukan. Hatinya sedih. Ketika anaknya berusaha menjual hartanya, seluruh kota tahu bahwa anak ini bukan anak yang baik. Bagi orang tua anak itu segala-galanya. Anak bisa menengadah aja kita ceritakan. Anakku bayi, sekarang sudah bisa menengadah. Pertama kali dia bilang mama papa. Tulis di PP, anakku bisa ngomong mama papa. Tulis di Facebook, Twitter supaya semua orang tahu. Anak kita sudah bisa manggil mama papa. Anak itu kebanggaan. Kalau anak itu juara musik, yang lebih bangga bukan anaknya, mama papanya, saudara. Tapi ketika anak itu menyakitkan, mempermalukan orang tua, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam hati bapak ini. Kalau saya boleh tanya, saya bisa tahu pasti, Yesus akan bilang, bagiku harta itu tidak ada artinya dibandingkan hubunganku dengan anak-anakku. Bagi seorang bapak hubungan itu jauh lebih penting. Kalau kita bayangkan papa ini sedih karena hartanya, saudara salah. Papa ini sedih karena anaknya itu mau keluar, tidak mau lagi punya hubungan dengan bapaknya. Tapi ketika anaknya kembali, si bapak ini duduk di luar. Dan dia lihat bayangan anaknya datang. Saya bayangkan kalau saya yang duduk di tempat itu, saya tidak akan goyang, saudara. Saya akan tetap duduk diam, menolehkan wajah ke tempat lain. Pura-pura enggak lihat, mau tunggu apa yang dikatakan anak saya. Ketika duduk mungkin saya siapkan pidato 5 jam untuk menguliai anak saya. Tapi ketika itu anaknya datang, anaknya berusaha menyampaikan perasaan bersalahnya kepada papanya. Dia bilang, Pak, aku salah, aku berdosa kepada engkau, aku berdosa kepada surga. Tapi firman itu langsung mengatakan pakai kata tetapi. Saya bayangkan mungkin papanya mau ngomong sesuatu dikatakan tetapi papanya menyuruh hamba-hambanya menyiapkan pesta. Papanya nggak tanya lagi uangnya habis di mana. Siapa aja yang dapat bagian. Ada nggak yang masih bisa dikembalikan. Bagi dia nggak penting.
bagi Bapa kita di surga, yang paling penting saudara kembali kepada Dia. Kasih yang begitu besar, yang mungkin kita tidak pernah bisa bayangkan. Kasih itulah yang menjadi landasan hidup Kristen kita. Kekristenan itu bukan manusia yang mencari Tuhan. Dengan segala kebaikan moralitas kita dapatkan tempat di surga. Tetapi kekristenan adalah upaya Tuhan di dalam belas kasihannya yang begitu besar, yang tahu manusia ini pasti akan hancur. Dia mengirimkan anaknya mati di kayu salib, mencurahkan darah, disalibkan bagi kita, supaya kita yang berdosa, yang memberontak kepada Tuhan, boleh mendapatkan tempat sebagai anak-anaknya. Itulah kasih yang dijelaskan Yesus kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Saya harapkan apa yang Yesus mau sampaikan kepada orang zaman itu, sampai di dalam hati kita juga. Bahwa Allah itu kasih-Nya sangat besar. Ketika kita boleh duduk di tempat ini, kita hanya duduk karena kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Satu hal yang membawa anak ini bisa kembali adalah belas kasihan papanya dan kesadarannya untuk bertobat. Pertobatan itu memulihkan hubungan yang hancur. Pertobatan itu memulihkan hubungan yang hancur. Pertobatan yang benar membuat si bapak tidak usah mengungkit yang lama. Karena dia tahu anak ini sudah mau bertobat sungguh-sungguh. Pertobatan yang benar tidak pakai disertai berbagai macam alasan. Seringkali kita mau membenahi hubungan. Terus kita bilang kita salah, tapinya banyak. Pertobatan yang benar itu memulihkan hubungan. Satu kali saya punya pembantu, saudara. Pembantu ini bekerja di tempat kami kurang lebih 2 tahun. Terus dia minta izin untuk berhenti karena dia mau keluar negeri jadi TKW. Naik kelas dari pembantu jadi TKW, saudara. Kita mengizinkan dia untuk keluar. Pada hari terakhir di tempat kerja, di waktu kerja dia izin sama istri saya untuk pergi ke toko di dekat rumah kami. Dia pergi sebentar, pulang bawa 1 kantong kresek. Isinya sampo sama cookies. Terus dia kasihkan sampo sama cookies ini dan dia bilang, minta maaf selama saya kerja, saya pernah